Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pemeriksaan harian, mengemudi yang baik dan benar, mengemudi dengan aman atau safety driving, dan mengemudi yang hemat bahan bakar atau economical driving pada Hino Dutro 300. Hino adalah salah satu merek kendaraan bus dan truk yang berasal dari Jepang. Masuk ke Indonesia tahun 1982 di bawah naungan Indomobil Group. Hino juga menyediakan kendaraan yang mampu mengangkut benda-benda khusus seperti truk mixer, truk tangki, dan lain-lain. Agar dapat mengendarai kendaraan Hino Anda dengan lebih aman dan nyaman, maka Anda perlu mengetahui bagaimana pemeriksaan hariannya, mengemudikan yang baik dan benar, teknik mengemudi dengan aman atau safety driving, serta mengemudi yang hemat bahan bakar atau economical driving. Pemeriksaan harian. Seorang pengemudi harus memiliki kualifikasi sehat jasmani dan rohani, mengenali lokasi, situasi, dan kondisi, dan mempunyai pengalaman mengemudi yang cukup baik. Sebelum melakukan pemeriksaan pada kendaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti memastikan kendaraan parkir di tempat yang aman dan rata, roda dalam kondisi terganjal, lepaskan kunci kontak, pastikan tuas rem parkir dalam keadaan aktif, dan pastikan tuas transmisi pada posisi netral. Pemeriksaan dan pemeliharaan harian pada Hino Dutro 300 series dilakukan dengan urutan kanan depan, depan kendaraan, kiri depan, kiri tengah, kiri belakang, belakang kendaraan, kanan belakang, kanan tengah, dalam kabin kendaraan. Untuk pemeriksaan pada bagian kanan depan kendaraan, pastikan kondisi kabin dalam kondisi baik. Periksa kondisi roda, baik dari tekanan ban, kekencangan baut, serta telapak atau kembangannya. Pastikan tidak ada benda asing pada ban. Memeriksa level air pendingin, dan memeriksa dust indicator. Untuk bagian depan, pastikan pada kaca depan tidak ada retakan atau kotoran yang mengganggu. Periksalah kondisi karet wiper, lampu depan, dan lampu tanda belok. Kemudian periksalah kondisi bawah kendaraan. Pastikan tidak ada kebocoran oli, air pendingin, minyak kopling, dan minyak rem. Untuk bagian kiri depan, terdapat dua kondisi pemeriksaan, yaitu sebelum kabin diangkat dan saat kabin diangkat. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum kabin diangkat adalah pemeriksaan kondisi kabin, air pembersih kaca, kondisi kaca spion, dan pemeriksaan roda-roda seperti pemeriksaan roda bagian kanan. Pemeriksaan yang dilakukan saat kabin diangkat adalah pemeriksaan oli mesin, minyak power steering, kekencangan tali kipas, kondisi kipas radiator, dan kondisi tutup radiator. Tutup kabin, kemudian pastikan kabin terkunci dengan aman. Di bagian kiri tengah, periksalah kandungan air pada filter bahan bakar di bagian bawah dan kondisi aki atau baterai. Pada bagian kiri belakang, periksalah kondisi roda dan ban, baik dari tekanan ban, kekencangan baut, serta telapak atau kembangannya. Kemudian pastikan tidak ada benda asing pada ban. Pada bagian belakang kendaraan, periksalah kondisi bodi kendaraan, kondisi lampu-lampu belakang, dan kondisi ban cadangan dari keretakan, keausan, dan benda asing. Pada bagian kanan belakang, periksalah kondisi roda dan ban, baik dari tekanan ban, kekencangan baut, serta telapak atau kembangannya. Kemudian pastikan tidak ada benda asing pada ban. Pada bagian kanan tengah, periksalah kondisi tangki bahan bakar dari kemungkinan kebocoran, berubah bentuk, atau adanya kotoran pada tutup tangki bahan bakar, dan kondisi breather. Sebelum masuk ke dalam kabin, pastikan menggunakan 3 titik tumpu atau 3-point contact. Terdapat 2 pemeriksaan di dalam kabin. 1. Ketika kunci kontak dalam kondisi off, periksalah spelling pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling, spelling roda kemudi,
fungsi sabuk pengaman, fungsi rem parkir, dan posisi kaca spion. 2. Ketika kunci kontak dalam kondisi on, periksalah lampu-lampu indikator, lampu peringatan, dan instrumen-instrumen pengukur. Saat akan menghidupkan mesin, ikuti prosedur berikut ini. Tarik tuas rem parkir dengan penuh, pastikan tuas transmisi pada posisi netral, putar kunci kontak ke posisi on, dan pastikan semua indikator berfungsi dengan normal. Injak pedal kopling dengan penuh, lalu putar kunci kontak ke posisi start. Setelah mesin hidup, lepaskan pedal kopling dengan halus. Atur putaran mesin, dan biarkan dalam kondisi mesin idle selama 3-5 menit untuk proses pemanasan. Periksalah fungsi semua switch atau saklar yang berada dalam kabin untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Untuk mematikan mesin, ikuti langkah berikut. Parkir kendaraan di tempat yang aman, pilih tempat yang rata. Luruskan posisi roda ke depan, netralkan tuas transmisi, aktifkan rem parkir, matikan semua panel atau saklar aksesoris, stabilkan putaran mesin 3-5 menit, injak pedal kopling dengan penuh. Kemudian, tanpa menginjak pedal gas, putar kunci kontak ke posisi off. Mengemudi yang baik dan benar. Setiap pengemudi harus mengetahui dasar pengoperasian kendaraan agar kendaraan menjadi lebih awet, seperti tanda dan simbol pada kendaraan, dasar pemeliharaan, dasar pengoperasian, teknik pengoperasian, dan kondisi darurat. Kenali semua tanda dan simbol. Pengemudi bisa memfungsikan saklar atau switch yang ada di kabin. Dasar pemeliharaan. Pastikan kendaraan Anda mendapatkan servis gratis pada kilometer 1.000, 5.000, 20.000, dan 40.000. Untuk mendapatkan jaminan garansi sampai 100.000 km atau 3 tahun, atau mana yang tercapai terlebih dahulu. Hal ini berbeda untuk unit 4x4, yaitu 50.000 km atau 1 tahun. Selalu jaga kebersihan kendaraan Anda. Isi bahan bakar yang sesuai dan pastikan kondisi tangki terisi minimal setengah tangki. Operasikan kendaraan dengan benar. Putaran mesin tidak melebihi batas maksimum dan kecepatan kendaraan tidak melebihi batas aman. Dasar pengoperasian. Penggunaan pedal kopling. Jangan melepas pedal dengan tiba-tiba karena akan merusak sistem pemindah daya. Jangan meletakkan kaki pada pedal kopling ketika kendaraan sedang berjalan. Jangan menahan kendaraan dengan menginjak setengah pedal kopling. Jangan menginjak pedal kopling ketika kondisi jalan sedang menurun. Periksa spelling push rod dan spelling pedal secara berkala. Penggunaan transmisi. Tekan pedal kopling secara penuh. Arahkan tuas transmisi yang sesuai. Lepaskan pedal kopling secara perlahan. Gunakan gigi 1 untuk start awal dari keadaan diam atau pilih gigi yang sesuai dengan kondisi jalan. Jangan memindahkan gigi transmisi sebelum kendaraan mencapai kecepatan yang sesuai. Ketika terlalu cepat memindahkan ke gigi yang lebih tinggi atau terlambat memindahkan gigi ke rendah akan menyebabkan tarikan berkurang dan kemungkinan suara mesin mendengung. Saat perpindahan gigi transmisi, pastikan tangan terbuka dan tuas transmisi tidak digenggam kuat. Terdapat 2 tipe penggerak pada Hino Dutro, yaitu 4x2 dan 4x4. 4x2 artinya adalah kendaraan memiliki 4 sumbu roda dan 2 sumbu penggerak yang berada di roda belakang. Kemudian 4x4 artinya kendaraan memiliki 4 sumbu roda dan 4 sumbu penggerak. Posisi 4x4 artinya adalah keempat roda kendaraan akan menggerakkan kendaraan untuk maju dan mundur. Cara mengaktifkannya adalah putar free lock yang berada di as roda depan ke posisi lock. Di bagian dalam kabin, arahkan selektor ke 4H jika kendaraan melewati jalanan berpasir dan licin atau 4L jika kondisi jalan licin dan menghisap. Gunakan gigi transmisi yang sesuai dengan kondisi jalan. Jangan paksakan mesin pada putaran tinggi. 4x4 hanya digunakan pada kondisi tertentu. Untuk jalanan yang normal, unit 4x4
harus diubah menjadi 4x2 dengan cara pastikan kendaraan berhenti di tempat yang aman, putar free lock yang berada di as roda depan ke posisi free. Saat di dalam kabin, atur selektor ke posisi 2H dan gunakan gigi transmisi sesuai dengan kondisi jalan. Sebelum berkendara, setel posisi roda kemudi sesuai kebutuhan. Cara penyetelannya adalah kendorkan knop dan setel posisi roda kemudi ke atas, ke bawah, ataupun ke depan, ke belakang. Kencangkan knop dan pastikan apakah roda kemudi sudah benar-benar terkunci. Atur posisi sandaran kursi. Pastikan posisi badan tegak dan rapat. Jangan menyetel kemudi saat kendaraan sedang berjalan karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Teknik pengoperasian. Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menunjang performance yang baik. Beberapa teknik dalam pengoperasian adalah persiapan mengemudi, saat mengemudi atau berkendara, teknik pengereman, jarak aman, kondisi saat tanjakan, kondisi saat turunan, kondisi saat tikungan, saat akan melakukan dumping. Sebelum Anda naik ke kendaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu dari segi persiapan sebelum mengemudi. Adapun poin-poinnya adalah memeriksa sekeliling kendaraan untuk memastikan kendaraan dalam posisi aman dan hidupkan mesin sesuai dengan urutannya. Saat berkendara, selalu injak pedal gas secara halus dan berpindah gigi transmisi sesuai dengan kecepatan kendaraan agar kerja mesin optimal. Saat akan melakukan perpindahan gigi, tekan pedal kopling secara penuh, kemudian geser tuas transmisi yang sesuai. Setelah itu, lepaskan pedal kopling secara perlahan. Jangan memindahkan gigi transmisi sebelum kendaraan mencapai kecepatan yang sesuai. Ketika melakukan pengereman, tekan pedal rem secara bertahap, seperti kira-kira 40-50 meter sebelum kendaraan berhenti. Tekan pedal rem setengah atau sepertiga langkah. Setelah kira-kira 5-6 meter sebelum berhenti, lepaskan pedal kira-kira setengahnya sesegera mungkin sebelum berhenti. Tekan sekali lagi pedal rem secara perlahan untuk menghentikan kendaraan dengan baik. Menjaga jarak aman ketika berkendara. Jaga jarak dengan kendaraan di depan 1 meter untuk setiap kecepatan 1 km per jam. Misal, pada kecepatan 80 km per jam, jaga jarak setidaknya 80 meter. Jaga jarak aman ketika berhenti. Pastikan jarak aman berhenti dengan kendaraan di depannya minimal 2 meter. Tujuannya adalah agar ada ruang untuk menghindar apabila kendaraan di depannya bermasalah. Saat kendaraan menanjak, jagalah putaran mesin jangan sampai terbebani. Cepat pindahkan posisi gigi transmisi ke yang lebih rendah ketika putaran mesin sudah mulai turun. Dalam kondisi bermuatan berat, gunakan gigi 1 atau 2 saat menanjak dan jangan memaksakan dengan posisi gigi yang lebih tinggi. Jangan mengaktifkan rem gas buang atau exhaust brake. Jangan mendahului kendaraan lain di jalan menanjak. Saat kendaraan menurun, selalu gunakan rem mesin dengan memilih gigi transmisi yang sesuai dan gunakan exhaust brake untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Gunakan rem kaki atau service brake hanya ketika putaran mesin melebihi batas aman. Saat turunan, gunakan gigi yang sama dengan saat di tanjakan. Jangan menetralkan gigi transmisi atau menginjak pedal kopling. Jagalah selalu mesin pada putaran yang aman. Jaga kecepatan kendaraan. Jangan mendahului kendaraan lain pada jalan menurun. Saat kendaraan melintasi tikungan, analisa potensi bahaya yang ada, baik dari jarak pandang, kondisi jalan, dan situasi lalu lintas. Kurangi kecepatan kendaraan sebelum memasuki tikungan. Saat sedang menikung, jaga kecepatan kendaraan dengan aman. Jika harus menaikkan atau menurunkan kecepatan, lakukan secara perlahan atau halus. Jangan menginjak pedal gas ataupun rem secara tiba-tiba. Jangan mendahului pada saat di tikungan. Bersiap terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Gunakan metode tarik tekan pada roda kemudi saat berbelok. Jangan memegang kemudi pada bagian dalamnya. Jangan lepaskan tangan dari roda kemudi. Jangan mengoperasikan alat apapun saat membelokkan kendaraan bila tidak diperlukan.
Pastikan barang muatan berada pada titik pusat kendaraan atau merata. Pastikan sebelah kiri, kanan, depan, belakang, dan tingginya muatan tidak mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar. Ikuti langkah-langkah berikut ini ketika melakukan dumping. Posisikan kendaraan di tempat yang rata dan keras atau aman. Netralkan posisi transmisi. Aktifkan rem tangan. Injak pedal kopling penuh. Posisikan tuas PTO ke posisi N. Lepaskan pedal kopling dengan halus. Arahkan tuas dump ke posisi naik. Tambahkan RPM secara halus atau bertahap untuk mempercepat proses dumping. Setelah proses dumping selesai, injak pedal kopling dengan penuh. Pindahkan tuas PTO ke posisi off. Arahkan tuas dump ke posisi turun. Jalankan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan. Saat berkendara, terdapat beberapa hal yang sifatnya darurat, seperti melewati jalanan yang rusak dan jelek, cuaca sedang hujan, dan jalanan tergenang air, temperatur mesin tinggi atau panas berlebih, terjebak slip, rem utama atau rem kaki tidak berfungsi, pecah ban, mengganti roda, sekring putus, menghidupkan mesin dengan dipancing atau jumper, dan menderek kendaraan. Ketika melewati jalan yang rusak atau jelek, ikuti langkah-langkah berikut. Gunakan gigi transmisi pada posisi gigi rendah. Jalankan kendaraan dengan kecepatan rendah dan jaga putaran mesin pada posisi aman. Pastikan muatan dan kendaraan dalam kondisi aman. Ketika cuaca sedang hujan dan jalan licin, ingatlah untuk selalu berhati-hati karena kendaraan akan mudah slip. Daya pengereman berkurang. Selalu jaga jarak aman, jaga kecepatan dalam batas aman. Saat akan melewati genangan, pastikan genangan air tidak melampaui batas aman. Setelah melewati genangan, keringkan kampas rem demi keselamatan. Ketika temperatur mesin berlebihan, lakukan tindakan sebagai berikut. Segera tepikan kendaraan ke tempat yang aman, aktifkan rem tangan, dan netralkan gigi transmisi. Biarkan mesin hidup beberapa saat pada putaran idle dan periksa kemungkinan penyebab. Periksa dengan hati-hati tutup air pendingin dan oli mesin atau pipa dan selang air. Periksa radiator, kondisi kipas, dan tarik kipas. Ketika terjebak slip, gunakan gigi transmisi rendah atau gigi mundur dan gerakan kendaraan maju atau mundur perlahan. Jangan memaksa mesin pada putaran tinggi, karena akan menambah slip semakin dalam lagi. Ketika rem kaki tidak berfungsi, jangan panik. Tetap injak pedal rem dengan penuh. Aktifkan rem gas buang. Aktifkan rem tangan dengan perlahan. Pindahkan tuas transmisi jika memungkinkan. Ketika ban pecah, jangan panik. Pegang roda kemudi dengan kuat. Pertahankan arah kendaraan, jangan mengerem secara tiba-tiba. Setelah kendaraan dapat dikendalikan, arahkan kendaraan ke posisi yang aman. Ketika akan mengganti roda, lakukan langkah-langkah berikut. Periksa dan bersihkan permukaan pelek, hub, mur, dan baut roda. Buka baut roda dengan urutan silang sisi atas kemudian bawah, dan seterusnya. Urutkan baut yang sudah dilepas, sesuaikan tempatnya sehingga saat memasang tidak salah atau pindah tempat. Saat memasang kembali mur roda dengan urutan dan kekencangan yang benar dalam 3 tahap, yaitu 1. Kencangkan 50% dari torsi pengencangan sekitar 2000 sampai 2400 kg/cm. 2. Kencangkan 75% dari torsi pengencangan sekitar 3000 sampai 3600 kg/cm. 3. Kencangkan 100% torsi pengencangan sekitar 4000 sampai 4800 kg/cm. Pada pemasangan roda belakang, letak katup ban atau pentil harus berlawanan 180 derajat untuk memudahkan saat memompa ban. Ketika sekring putus dan akan mengganti, lakukan langkah-langkah berikut. Pastikan kunci kontak pada posisi off. Periksa sekring yang putus dan ganti sekring dengan kapasitas yang sama dan jangan menyambung sekring dengan kabel. Cari penyebab sekring bisa putus sebelum mengganti dengan sekring yang baru. Memancing dengan baterai yang lain atau jumper.
Caranya adalah dengan menghubungkan kabel aki positif dengan kabel aki positif pada kendaraan lain. Kemudian hubungkan kabel aki negatif dengan kabel aki negatif pada kendaraan lain. Dan hidupkan mesin kendaraan yang tidak kuat untuk start. Jika kendaraan harus diderek, ikuti langkah-langkah berikut. Jarak antara kendaraan yang ditarik dengan kendaraan penarik tidak lebih dari 5 meter atau 16,40 feet. Pindahkan semua muatan dari kendaraan yang ditarik. Gunakan kabel atau tali yang kuat untuk menarik kendaraan. Pasang tali di cantelan belakang kendaraan penarik dan di cantelan depan kendaraan yang ditarik. Kekuatan cantelan penarik bervariasi sesuai dengan sudut tarik. Untuk itu, demi keamanan, gunakanlah sudut sesuai dengan prosedur yang benar. Ke kanan dan ke kiri, dan ke atas, dan ke bawah sudut belok tidak lebih dari 15 derajat. Teknik safety driving. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam safety driving adalah selalu lakukan persiapan mengemudi, poin penting mencegah kecelakaan, dan poin penting mengemudi dengan aman. Postur tubuh yang tepat adalah pastikan posisi tubuh Anda dalam posisi tegak. Tangan dengan setir tidak terlalu jauh. Posisi kaki bisa menjangkau pedal gas, pedal kopling, dan pedal rem dengan baik. Pastikan spion sebelah kanan dan kiri dapat berfungsi dengan baik. Ketika kendaraan sudah berjalan, sesekali lihatlah spion untuk mengecek kendaraan sekitar. Sebelum menjalankan kendaraan, pastikan selalu memperhatikan daerah blind spot. Perhatikan kiri dan kanan, depan dan belakang, sehingga Anda bisa melihat orang lain dan jarak terjaga dengan kendaraan lain. Ketika kendaraan sudah berjalan, pastikan selalu memperhatikan kondisi rambu lalu lintas. Selalu mengikuti garis atau marka jalan dan patuhi lalu lintas. Poin penting mencegah terjadinya kecelakaan saat berkendara adalah jangan minum alkohol, batasi kecepatan aman, muatan tidak berlebihan, kondisi badan tidak lelah, selalu mengikuti peraturan perusahaan dan kepolisian, memperbaiki sikap dan perilaku, menjaga kondisi kesehatan pengemudi, menjaga keselamatan saat berkendara, dan merawat kondisi kendaraan. Poin penting berkendara dengan aman adalah terhindar dari tabrak belakang, selalu waspada terhadap pengguna jalan lain, selalu melintas dengan hati-hati dan tidak melanggar lalu lintas, tidak mengemudi jika mengantuk, tidak parkir sembarangan, selalu memperbaiki perilaku dan teknik mengemudi, memperhitungkan risiko ketika mengemudi pada cuaca buruk dan malam hari. Economical driving. Ada beberapa hal yang dapat menjadikan pengemudi yang hemat bahan bakar, antara lain adalah bagaimana memperlakukan mesin, perpindahan gigi transmisi, menjaga kecepatan berkendara, dan penggunaan rem. Memperlakukan mesin. Matikan mesin ketika putaran idle tidak diperlukan. Hindari waktu start mesin dengan putaran mesin tinggi atau digas-gas. Memanaskan mesin saat start awal cukup 3-5 menit. Kendali mesin berada di pedal gas, maka injak pedal gas dengan lembut, tidak dengan tiba-tiba atau cepat, tidak menginjak gas terlalu dalam, dan tidak mengayun pedal gas. Perpindahan gigi transmisi. Pindahkan gigi transmisi selalu pada RPM daerah hijau. Pemilihan gigi yang lebih tinggi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan pemilihan gigi yang rendah memungkinkan untuk menghemat konsumsi bahan bakar, terutama saat kondisi jalan datar. Memilih posisi gigi yang lebih rendah ketika membutuhkan torsi yang besar atau kondisi saat tanjakan. Selalu menjaga kecepatan sedang antara 60-70 km per jam jika di jalan tol. Jika bermuatan berat, bisa menyesuaikan. Selalu menjaga kecepatan yang konstan, stabil, atau pedal gas tidak diayun. Selalu gunakan rem mesin dan exhaust brake untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Gunakan rem kaki atau rem utama ketika kendaraan akan berhenti. Ada beberapa hambatan saat kita berkendara yang secara otomatis akan membuat mengemudi boros bahan bakar, seperti berkendara saat ditanjakan, berkendara dengan kecepatan tinggi,
kondisi ban kembangnya atau telapaknya sudah aus atau gundul, kondisi jalanan yang macet, kendaraan tidak dilengkapi dengan deflektor atau topi di atas kabin, jika baknya atau bodinya lebih tinggi dari kabin. Untuk perawatan, pastikan selalu menjaga kondisi berikut, yaitu ganti oli secara rutin mengikuti jadwal yang ada. Jaga selalu tekanan ban sesuai dengan beban yang ada. Bersihkan selalu filter udara dengan rutin dan benar. Pemilihan ban yang tepat guna. Poin penting jika bisa menerapkan economical driving adalah berkendara selalu dengan aman dan nyaman, bisa peduli atau tidak ceroboh terhadap lingkungan, dan bisa menghemat biaya operasional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa dalam pemeriksaan harian dilakukan dengan memeriksa seluruh sisi kendaraan dan juga bagian dalam kabin. Perlu diperhatikan bahwa sebelum memulai pemeriksaan, kendaraan harus diparkir dengan benar. Dalam hal mengemudi yang baik dan benar, pengemudi harus tahu perihal tanda dan simbol pada kendaraan, dasar pemeliharaan, dasar pengoperasian, serta teknik pengoperasian kendaraan. Lalu perlu diingat bahwa ketika pengemudi mengalami kondisi darurat, pengemudi tidak perlu panik. Agar dapat mengemudi dengan aman, selalu lakukan persiapan mengemudi. Ingatlah poin penting untuk mencegah kecelakaan dan ingat juga poin penting mengemudi dengan aman. Agar dapat mengemudi dengan hemat bahan bakar, pengemudi perlu memperhatikan bagaimana memperlakukan mesin kendaraan dengan baik, melakukan perpindahan gigi transmisi, menjaga kecepatan mengemudi tetap dalam kecepatan yang aman, penggunaan rem, serta rutin untuk melakukan perawatan pada kendaraannya. Sekian penjelasan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.